Engkau Tuhan, penyembuhku. Engkau Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan, penyembuh. Engkau Tuhan, penyembuhku. Engkau Tuhan yang sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan, penyembuh. Oh, amin. Shalom saudara semua. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu topik firman Tuhan dari Matius pasal 17 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal 17 ayat 15 sampai ke-16. Jadi ada seseorang yang anaknya menderita sakit dan ayahnya ini melihat anaknya sangat menderita. Dia ketemu sama Tuhan Yesus dan dia bilang begini. Kata ayah dari anak yang sakit, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu." Perhatikan kata itu. "Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Topik kita hari ini adalah salah fokus. Salah fokus. Berapa banyak di antara kita tanpa kita sadari, mata kita sedang salah fokus. Kita tidak lagi melihat kepada Tuhan Yesus, tetapi kita sedang melihat kepada media perantara dari Tuhan Yesus. Siapa media perantara Tuhan Yesus? Banyak, ya. Bisa mulai dari hamba Tuhan, bisa mulai dari orang yang lebih rohani, bisa mulai dari pendeta besar yang mungkin namanya terkenal karena karunia kesembuhan, juga mungkin karena minyak urapan, atau karena apa lagi? Perjamuan kudus. Hati-hati. Betul, kalau semua itu perjamuan kudus dilakukan dengan benar, betul, akan mendatangkan berkat. Tetapi kalau perjamuan kudus, minyak urapan itu dijadikan berhala, dalam artian bisa menjadi alat yang menyembuhkan, hati-hati saudara. Karena yang menyembuhkan itu Yesus, kuasa Tuhan, pribadi Tuhan yang menyembuhkan. Bukan media-media itu, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan pendoa, bukan saudara. Yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Lewat perjamuan kudus itu hanyalah alatnya, medianya. Lewat minyak urapan itu hanya alatnya. Lewat hamba Tuhan itu hanya alatnya. Lewat pendoa itu hanya alatnya. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Makanya nggak aneh dalam kasus ini, orang tua ini udah bawa anaknya ini kepada murid-murid Yesus. Tetapi pertanyaannya, kenapa mereka nggak sembuh? Kenapa anaknya nggak sembuh? Kenapa mereka nggak bisa bikin kesembuhan itu? Karena orang ini sedang berharap ke pengantara mujizat, bukan kepada Yesus. Itu yang menyebabkan anaknya tidak dapat sembuh. Anaknya terhambat dalam alami kesembuhan. Anaknya terhambat dalam alami mujizat. Jelas orang tua ini salah fokus. Karena fokusnya adalah mereka. Siapa? Murid-murid Yesus. Ini udah dibawa loh sama murid-murid Yesus. Kok nggak sembuh sih? Saudara, kalau kita mau alami mujizat, kalau kita mau mengalami Tuhan, kita jangan salah fokus. Kalau salah fokus, kita fokus kepada berkat Tuhan, kepada apalagi pengantara dari suara Tuhan, ya.
mimpi, penglihatan, itu semua harus diuji. Jangan fokus kepada hal-hal itu. Yang kita harus lebih pentingkan adalah kebenaran firman Tuhan. Tuhan bicara langsung lewat firman-Nya. Bahkan Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman adalah Allah. Mari kita berfokus kepada yang benar, yaitu firman Tuhan. Sebab kalau kita mau tahu apa yang difirmankan Tuhan, hanya ada di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, saudara. Saya tidak akan menyalahkan situasi di mana banyak orang yang mungkin hari-hari ini mulai bergeser dari fokus kepada Tuhan, kepada fokus kepada pengantara mujizat Tuhan. Karena memang keadaan sosial media seolah-olah mendukung itu. Tetapi saya mau mengajak saudara semua kembali fokus kepada yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Yang menyembuhkan, Tuhan Yesus. Yang menyelamatkan, Tuhan Yesus. Perjamuan kudus, hamba Tuhan, minyak urapan, apapun itu, jangan sampai dijadikan berhala rohani. Sebab mereka semua itu adalah alat-alat saja. Tetapi kuasa yang sesungguhnya hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya berdoa buat saudara semua. Tuhan, saat ini Engkau yang melihat pribadi lepas pribadi yang menyaksikan tayangan ini. Mungkin mereka ada yang sedang sakit, mereka sedang menunggu-nunggu mujizat. Mereka yang sedang berharap-harap dengan berbagai kecemasan mereka, kekhawatiran mereka. Tuhan, saat ini Engkau yang berikan kekuatan bagi setiap mereka. Sembuhkan yang sakit oleh bilu darah Yesus. Sebab kuasa-Mu masih bekerja sampai hari ini. Dan kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Biar saat ini Tuhan, setiap hati yang terarah kepada Tuhan, mereka yang penuh dengan pertobatan, Tuhan Engkau yang jamah saat ini, Engkau yang sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau memperbaiki fokus hidup kami. Bukan kepada yang lain, tetapi hanya kepada Kristus, Tuhan Yesus, Allah yang benar, Allah yang kami sembah. Terima kasih Bapa, berkati setiap aktivitas yang akan dikerjakan oleh anak-anak-Mu, buat berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.